Kalau ngejar fisik gitu, cantik atau gantengnya ya, cantik ganteng itu kan nggak akan abadi ya, nanti juga hilang dengan berjalannya waktu. Kemudian kalau motivasinya harta ya, nanti kedepannya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Siap senang, tapi ketika dalam kondisi ujian susah mungkin nggak siap. Kalau motivasi keturunan ya nanti pahami bahwa yang jadi orang besar itu kan orang tua. Kalau anak kan belum tentu juga. Jadi kalau pilih agama insya Allah ya sungguh-sungguh dapat semuanya gitu. Assalamualaikum Bang Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bang Jenal sehat? Alhamdulillah, baik. Begini Bang Jenal, sekarang kan kalau kita lihat di media-media sosial itu sedang rame itu ibu-ibu terutama ya masalah ini Bang Jenal, series layangan putus. Ya. Kalau saya perhatikan komen-komennya ya semua tentunya nggak kepengen seperti itu. Jadi tapi terlepas dari isi ceritanya apa, tentunya semua rumah tangga kan nggak kepengen punya problem yang pada akhirnya membuat putus. Nah, mungkin Bang Jenal bisa sedikit memberikan kira-kira apa yang bisa kita ambil dari tentunya peristiwa di film itu. Iya, kehidupan itu kalau diibaratkan seperti layang-layang mungkin ya. Layang-layang itu semakin tinggi maka angin pun semakin kuat. Ya, betul. Layangan semakin tinggi maka yang mengendalikan pun harus semakin serius, semakin fokus gitu. Karena ternyata kita tidak tahu di atas udara itu ada apa gitu kan. Ada gelombang-gelombang atau ada layangan lain yang mau gitu, sehingga menyebabkan putus. Rumah tangga ini merupakan salah satu fase kehidupan yang dijalani oleh setiap orang. Ketika akan menjalaninya ya harus mempunyai ilmu dulu intinya. Pahami tentang ilmu-ilmu kerumah tanggaan. Pahami bahkan perdalam hak dan kewajiban suami istri itu apa. Perdalam visi misi rumah tangga itu. Visinya apa? Misinya apa? Visi kan baiti jannati ya. Rumahku surga, aku ingin membentuk rumah itu seperti surga. Jadi tidak menjadikan rumah itu kayak neraka gitu. Kemudian misinya apa? Perdalam itu. Ya misi pelayanan, misi dakwah, misi pembinaan ya. Karena perjalanan rumah tangga itu bukan 1 hari 2 hari. Tetapi bisa lama, bisa tahunan, bahkan mungkin bisa berpuluh-puluh tahun. Oleh karena jika niatnya sudah tidak lurus, ilmunya masih kurang gitu kan, kurang memahami hak dan kewajiban sekaligus tanggung jawab seseorang di dalam rumah tangga itu, baik dari suami atau istri ya, ini biasanya ada kegoncangan-goncangan. Kalau dia paham ilmu, insya Allah dia akan paham bahwa suami itu bukan malaikat, istri juga bukan malaikat. Jadi tidak ada sih seorang laki-laki yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Harus bisa memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Karena kalau misalnya ini tidak dipahami akan banyak kekecewaan nanti. Ya mau tidak mau bagaimanapun kondisinya harus mempertahankan rumah tangga itu bahkan sampai akhir hayat. Kalau dalam agama kita sendiri Islam, nah, untuk membentuk itu apa yang perlu kita penuhi? Iya, di dalam membentuk rumah tangga, hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah meluruskan kembali niat. Niatnya apa sih dalam rumah tangga itu? Betul. Apakah niatnya itu karena Allah, ingin beribadah? Bagaimana caranya ketika sudah berumah tangga itu semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mempunyai visi ingin membentuk keluarga yang
Islami, keluarga yang ya, atau sebaliknya gitu kan, ketika berumah tangga itu ya tidak ada niat-niat seperti itu, yang penting suka sama suka, bertemu di mana gitu kan, udah nikah aja gitu. Tapi kalau di dalam juga, insya Allah itu akan jadi pondasi awal. Makanya pondasi pertama itu adalah niat dulu. Yang kedua, pahami bahwa standar seseorang itu adalah masalah spiritualnya ya, agama gitu kan. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa tunkahul mar'ah li arba'in ya, li maliha wali jamaliha wali nasabiha wali dinha fadfar bidzatidin tarobat ya. Artinya bahwa seseorang itu dinikahi karena 4 hal, bisa karena cantiknya, bisa karena hartanya, bisa karena keturunannya, bisa karena agama. Tapi kata Nabi, pilih yang karena agama. Baik seseorang melabuhkan pilihannya kepada laki-laki atau kepada perempuan, yaitu standarnya itu. Kenapa? Karena kalau ngejar fisik gitu, cantik atau gantengnya ya, cantik ganteng itu kan nggak akan abadi ya, nanti juga hilang dengan berjalannya waktu. Kemudian kalau motivasinya harta ya, nanti kedepannya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Siap senang, tapi ketika dalam kondisi ujian susah mungkin nggak siap. Kalau motivasi keturunan ya, nanti pahami bahwa yang jadi orang besar itu kan orang tua. Kalau anak kan belum tentu juga. Jadi kalau pilih agama, insya Allah ya sungguh-sungguh dapat semuanya gitu. Kemudian kedua, ketika satu saat nanti terjadi problem, terjadi permasalahan atau konflik ya, sepakati bersama bahwa itu harus secepatnya diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut lah gitu kan ya. Pondasi sudah kuat, niat sudah baik, tapi kan pastilah setiap dalam perjalanannya pasti ada goncangan-goncangan, problem-problem. Nah, gimana si suami maupun si istri menghadapi itu? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu itu adalah terapkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rumah tangga. Terapkan adab-adab Islam dalam rumah tangga. Terapkan nilai-nilai Islam di dalam rumah tangga, dari hal terkecil sampai hal terbesar. Suami kuatkan keimanan, istri pun sama, kuatkan keimanan. Suami pahami bahwa ada yang selama ini menatap dan memperhatikan, walaupun tidak bersama istrinya, tapi Allah menatap. Istri pun pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menatapnya, walaupun suaminya itu tidak ada ya. Kalau iman kuat, insya Allah ya, dia bisa membentengi dirinya. Harus terus saling mengingatkan aja gitu. Problem rumah tangga itu banyak ya, bisa karena faktor ekonomi, bisa juga karena faktor komunikasi, bisa juga karena faktor ya mungkin bisa aja orang ketiga sekarang itu ya, ketiga, ataupun bisa juga karena masalah-masalah yang emang tidak di sebelumnya itu. Tapi ketika orang itu paham bahwa nikah itu adalah ibadah, maka dia akan pahami ketika dia menjalani pernikahan tersebut harus siap dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dalam menghadiri pernikahan kan kita sering berdoa, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokallahu laka, semoga keberkahan untukmu, laka wa baraka alaika, dan semoga keberkahan juga untukmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi di dalam doa tersebut ada doa keberkahan, tapi yang pertama laka, yang kedua ala. Barokallahu laka wa baraka alaika. Kalau dalam terjemah umum kan sama aja sih, biasa untukmu, tetapi kalau kita kaji dalam bahasa Arab, la itu biasanya diidentikan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan ya, kemudahan. Tapi kalau ala biasa diidentikan dengan kesusahan, penyakit ya, kemudian kekurangan harta, kegelisahan. Artinya ketika kita datang kepada orang yang menikah kemudian mendoakan barokallahu laka wa baraka alaika, maknanya
Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu seandainya nanti dalam rumah tangga itu ada kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, kemudahan. Wa baraka alaika, dan semoga Allah pun memberikan keberkahan kepadamu seandainya nanti dalam rumah tangga itu ada kesusahan, ada fitnah atau mungkin ada problem-problem. Jadi susah atau senang itu harus senantiasa dalam kondisi berkah, dekat dengan Allah. Ada masalah ini dalam rumah tangga malah lupa Allah. Harusnya ada masa tuh dekat ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nasihat-nasihat dari Abang untuk yang mungkin sedang sekarang menghadapi masalah rumah tangga ataupun yang sekarang lagi lancar-lancar aja, kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Iya. Seorang istri harus paham bahwa mempunyai suami itu adalah karunia. Seorang suami pahami juga bahwa punya istri juga adalah satu karunia. Suami paham bahwa istri itu amanah Allah yang harus dijaga. Dari mulai ijab kabul ya sampai sekarang mungkin. Bukan ijab kabul sekedar di hadapan orang-orang, tapi ijab kabul di hadapan Allah, di hadapan para malaikat juga. Istri itu amanah, jaga. Ya. Suami pun paham bahwa hal ini harus amalkan. Seorang istri harus pahami juga suami juga adalah amanah. Harus ditaati, dilayani. Suami ditaati, dilayani, ya jangan pula sewenang-wenang. Seenaknya gitu kan. Sayangi dia, kemudian juga muliakan dia. Gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika satu saat ada goncangan-goncangan, kemudian ada problem-problem, ya semuanya harus rujuk ila Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa semoga Anda jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu ya tenang, ya mawadah itu penuh cinta, rahmat itu penuh naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Tadi bro and sis, ya tadi kita sudah dengarkan penjelasan nasihat pun dari Bang Jenal, ya. Jadi kalau sekarang bro and sis sedang dalam masalah, baik masalah rumah tangga atau masalah apapun, jangan tinggalkan Allah, dekatin Allah seperti yang Bang Jenal tadi katakan, ya. Apapun itu, bersandarlah kepada Allah. Gitu Bang Jenal ya. Jadi terima kasih Bang Jenal atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.